terima kasih Romo. Saya sih sebenarnya cuma mau tanya, ya saya selama ini kalau meditasi itu tantangan terberat saya tuh adalah pikiran. Ini saya tuh misalnya meditasi 30 menit, ini kan 15 menit pertama itu bergulat dengan pikiran. Saya pengen tahu kira-kira pengalaman Romo waktu masih bergulat seperti itu apa sih kiat-kiatnya supaya sampai saya tuh bilang gini, hei pikiran kamu tuh diem gitu. Menengok. Tapi ya berhenti sebentar, di situ ngoceh lagi, duduk gitu. Jadi mau ya saya ngerti hening menyadari nafas, kalau udah gitu nyadari nafas lagi, merasakan, tapi di situ muncul lagi, ngomong lagi, duduk, ada lagi gitu. Itu bisa 15 menit sampai mungkin baru 5 menit terakhir lah, mungkin baru kira-kira bisa hening. Nah, saya jadi mikir, sementara kalau mau ketemu guru sejati atau roso itu kan pertama kali kita nggak mikir gitu ya, dan sisi gelap segala macam karma bisa hilang setelah kita bertemu dengan guru sejati. Lah kalau mikir kapan jadi? Oke. Ya itu Romo, makasih. Ya, ini ya buat teman-teman yang pemula, sebetulnya punya dua pilihan. Satu, berantem dengan pikiran, seperti yang dilakukan oleh Mas Moki. Ya, pikirannya usul langsung disentak, diem. Itu namanya berantem dengan pikiran. Nah, seringkali yang kalah siapa? Kita. Pilihan atau opsi kedua itu bukan berantem, tetapi kita berdamai dan mengembalakan pikiran. Jadi kalau misalnya pikiran tuk gitu bahasanya Mas Moki, ya sudah diikuti aja. Makanya saya pernah cerita, kalau tiba-tiba meditasi mikir jorok bagaimana, ikutin, tuntaskan, ya, nikmati mikir jorok itu sampai kita puas. Toh yang namanya begitu itu pasti ada ujungnya, nggak mungkin enggak. Ya. Nah ketika dia sudah sampai mentok, ya diulut sampai mentok, kayak orang main layangan itu, tarik lagi, bawa kembali kepada kesadaran akan nafas. Nah saya katakan buat teman-teman pemula, kalau masih tarik ulir begini, ini lumrah. Jangan cepet-cepet pengen seperti maestro, nggak bisa, tetap ada tahapannya. Jadi Mas Moki sekarang tinggal milih mau berantem terus atau mau milih berdamai. Kalau berantem terus capek, tapi kalau mengakui apa adanya, berdamai dan kemudian mengembalakan pikiran itu pasti bisa. Jadi begini ya, misalnya kita meditasi setengah jam, ternyata 20 menitnya untuk menggembala pikiran ke sana kemari. Terus masalahnya apa? Salah? Enggak. Gak apa-apa, biarkan. Hanya 10 menit saya cuma menemukan kedamaian yang saya tidak terdistraksi oleh yang lain. Yang gak ada masalah, lumayan daripada kagak pernah. Ketika kita sudah terlatih, nanti yang tadinya 20 menit berkelana mikir jorok, itu berkurang jadi 17 menit, ya, 15 menit, 13 menit, terus nanti lama-lama kita tenggelam di dalam keheningan itu. Tapi jangan dipaksakan. Dipaksakan juga percuma, mau nggak akan bisa. Berantem juga percuma karena pasti akan kalah dan capek. Nanti frustasi sendiri. Wes lah, tak berhasil, rasa meditasi meneh. Nah nanti ujungnya begitu. Ya, jadi santai Mas Moki. Ya, clear? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi siapa? Silakan.